Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'matil istiqlal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-kabirul muta'al. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi turja syafa'atuh. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hadha ila yawmil ba'si wal nahbuh. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salatul Jum'ah Masjid Agung Al-Ikhlas. Fa insyaallah taala kita semua selalu dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah, Allah telah menganugerahkan kepada kita semua atas nikmat yang teramat sangat besar, yaitu nikmat kemerdekaan. Selama 350 tahun Belanda menjajah kita, kemudian Jepang 3,5 tahun menjajah kita, kemudian pemberontakan PKI dan pemberontakan yang ada di bagian-bagian wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu semuanya berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala telah terbebaskan, telah disirnakan dari muka bumi Indonesia. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita sebagai rakyat yang baik bukanlah rakyat yang hanya bisa mencaci dan memaki para pemimpin-pemimpinnya. Kalau kita hanya mencari-cari kesalahan, tidak semua orang yang sempurna dalam melakukan segala bentuk kebijakan, kecuali hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sosok makhluk manusia yang tersempurna di alam jagat raya semesta. Selebihnya saudara-saudara, apalagi orang-orang seperti kita, tidak akan sampai pada kesempurnaan. Berangkat daripada hati yang bening, berangkat daripada hati yang suci, maka akan terlahir kata-kata yang baik. Berangkat dari hati yang mulia, hati yang lembut, adalah hati yang senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang senantiasa memandang segala sesuatu dengan penuh kebijakan dan tanpa ada rasa keraguan ataupun buruk sangka. Saudara-saudara, inilah yang sudah menimpa melanda rakyat Indonesia yang mayoritas muslim, tapi sekarang kita sudah tidak lagi mendengarkan kata-kata bijak ataupun kata-kata baik dari para penceramah yang mereka mengaku dirinya sebagai cucu Rasulullah, bahkan mengajak orang untuk mencaci dan memaki, na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Pantas saja saudara-saudara, yang harusnya kemerdekaan yang sudah kita raih, sudah berumur 80 tahun ini, kita sudah mengalami banyak kebaikan, banyak keberkahan, tapi nyatanya adalah kekurangan ekonomi di mana-mana, korupsi semakin merajalela, kemudian keadilan demi keadilan belum dapat dirasa. Artinya kemerdekaan yang hakikatnya membuat kita bahagia, karena kitanya kufur sebagai bangsa yang hanya caci dan maki yang ada kepada para pemimpin-pemimpin bangsa. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala belum memberikan kita kemerdekaan secara sepenuhnya. Di atas mimbar yang mulia ini saya ingin mengajak kepada kita saudara-saudara semuanya, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis kursi mengingatkan kepada kita, di mana Nabi bersabda, "Man lam yashkur 'alan na'ma'i wa man lam yasbir 'alal bala'i falyakhruj min tahtis sama'i falyatlub rabban siwaya." Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada kita saudara-saudara, siapa orang yang mereka tidak bersyukur atas segala nikmat, nikmat kemerdekaan, nikmat kesehatan, nikmat kekayaan, dan berbagai macam nikmat yang Allah berikan, dia kufur akan nikmat-nikmat itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang tidak bersabar,
atas segala musibah yang menimpa dirinya secara pribadi, yang menimpa keluarganya, yang menimpa bangsanya. Yang ada hanya caci maki, bukan solusi, bukan istighosa atau mendoakan agar bagaimana ini bangsa terlepas daripada segala musibah. Orang-orang yang semacam ini adalah orang-orang yang berputus asa. Lalu apa kata Allah? Falyakhruj min tahtis sama, keluar dari kolong langit itu. Falyatlub rabban siwaya, maka cari Tuhan selain aku. Inilah saudara-saudara murkanya Allah, marahnya Allah kepada bangsa yang kurang bersyukur, kepada bangsa yang tidak bersabar ketika menerima segala macam ujian dan segala macam musibah yang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya saudara-saudara hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, di mana Allah Subhanahu wa taala ketika kita banyak mengalami kesulitan dalam hidup, ketika kita mengalami banyak musibah dalam satu negara, masyarakat, kita disuruhnya banyak bersabar, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Hendaklah kalian meminta tolonglah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, bis sabri was shalah, dengan sabar dan salat. Keduanya memang berat, kecuali hanya orang-orang yang mereka mampu untuk melakukan kekhusyuan di dalam melakukan kesabaran dan salat itu sendiri. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah, kita kembali mencontoh, mentauladani akhlak daripada para sahabat Sayyidina Abu Bakr Siddiq, wa Sayyidina Umar bin Khattab, wa Sayyidina Utsman bin Affan, dan para sahabat-sahabat yang lainnya. Ketika terjadi sesuatu hal, mereka tidak menyalahkan. Ketika Abu Bakar memimpin, Umar tidak pernah mengkritik kepada Abu Bakar. Ketika Umar memimpin, Sayyidina Utsman tidak pernah menjadi biang kerok untuk mengkritik kepemimpinan daripada Sayyidina Umar. Begitu pula ketika Sayyidina Utsman menjadi pemimpin khalifah, bahkan sebuah tragedi yang terjadi ketika di sebuah persidangan Sayyidina Ali dikalahkan oleh bangsa Yahudi. Inilah saudara-saudara, negeri ini kalau pengen bebas daripada fitnah dan musibah, mulailah kita sebagai rakyat untuk senantiasa menilai daripada yang baik-baik daripada pemimpin-pemimpin kita. Bukankah kita sendiri, andai kata kita mengalami sebagai pemimpin, apakah kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai ketua RT, sebagai ketua RW, ataupun orang yang ditokohkan di masyarakat, lalu yang ada hanya caci maki dan kritik yang tidak membangun, kita pun sendiri merasa marah dan bahkan kecewa. Inilah seharusnya kita sadar diri, saudara-saudara. Saya ingatkan sekali lagi, saudara tidak akan pernah menemukan kesempurnaan daripada manusia-manusia yang memimpin kita. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kemudian dititahkan itu kesempurnaan hanya kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Kembali kepada Allah. Kalau hati ingin tenang, segala musibah akan diangkat oleh Allah. Allah memberikan kita banyak pertolongan. Apa kata Allah? Ala inna bizikrillahi tatmainnul qulub. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah hai hambaku, hatimu ingin tentram, hidupmu ingin damai, segala macam bentuk permasalahanmu ingin aku berikan solusi. Allah memberikan satu jawaban, bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan banyak mengingat aku, kata Allah, niscaya hatimu akan menjadi tenang. Dengan hati yang tenang, maka akan hilanglah buruk sangka, sifat hasud, iri dan dengki kepada masing-masing kita, dan hilanglah daripada sakwa sangka ataupun buruk sangka kepada para pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita rakyat yang cerdas, rakyat yang tidak gampang diprovokasi oleh para elit-elit politik, rakyat yang tidak bisa diprovokasi, dipecah belah oleh para orang-orang yang menjadi pengkhianat bangsa, yang menjadikan jubah-jubah agama sebagai bentuk hal yang dapat membuat kita untuk mengikutinya, padahal kita semua adalah dibodohi, padahal kita semua adalah orang-orang yang sedang mereka rencanakan untuk menjadi orang yang senantiasa melakukan daripada permusuhan, ketidakpercayaan antara satu dengan yang lainnya. Saudara-saudara hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada para pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah senantiasa menjadikan daripada ulama-ulama kita ulama yang ikhlas,
ulama-ulama yang mengajak umat, ulama-ulama yang mempersatukan umat, bukan menjadi ulama-ulama yang memecah belah daripada umat yang sudah ribuan tahun diperjuangkan oleh para aulia-aulia ataupun para wali songo yang telah mengislamkan Indonesia sejak puluhan tahun yang lalu. Semoga Allah menjadikan kita semua hamba-hamba yang sabar, rakyat yang senantiasa banyak bersyukur atas karunia kemerdekaan yang besar ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu as-samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.